Oke, baik, kita masuk ke bagian contoh soal. Ya, misalkan contoh soalnya begini ya. Berdasarkan persamaan getaran harmonik ya, Y sama dengan 20 sin 10 Vt, di mana Y dalam sentimeter dan T itu dalam sekon. Maka tentukanlah A. simpangan maksimumnya, yang B. frekuensi dan periodenya. Nah, yang C, simpangan benda saat getaran benda setelah 0,025 sekon. Nah, kita buat begini ya. Diketahui dulu persamaannya tadi apa? Persamaan simpangnya itu Y sama dengan 20 sin 10 Vt. Nah, sesuai dengan rumus persamaan simpangan ya, Y sama dengan A sin omega T. Jadi 20 ini adalah amplitudonya. Nah, amplitudo atau simpangannya. Baru yang omeganya itu adalah 10 V. Pertanyaannya, yang A ya, tentukanlah A-nya, lalu yang B frekuensi dan periodenya berarti F dan T, lalu simpangan benda saat getaran benda setelah 0,025 sekon atau YT sama dengan 0,025 sekon ya. Sekarang kita buat begini. Untuk mencari jawaban A, berarti A yang ditanya tentukan simpangan maksimum. Berarti kalau simpangan maksimum berarti adalah amplitudonya. Amplitudonya yang ditanya. Berarti amplitudonya itu nilainya 20 cm ya. Berarti 20 cm. Kalau kita rubah ke meter menjadi 0,2 meter. Oke, bagian A sudah selesai. Sekarang bagian yang B. Pertanyaan yang B. Frekuensi dan periode. Nah, untuk mencari besar frekuensi dan periode, ingat kembali bahwasanya ya, omega sama dengan 2V kali F. Nah, dari hubungan ini bisa kita cari besar frekuensinya ya. Nanti ada juga dia rumusnya apa? W sama dengan 2V per T. Nah, dari persamaan juga kita bisa dapat berapa nilai periodenya. Langsung aja kita buat ya. Untuk mencari frekuensinya ya, omega sama dengan 2V kali F. Nah, omeganya berapa tadi nilainya? Sebesar 10V. Kita masukkan 10V sama dengan 2V kali F. Berarti frekuensi sama dengan ya 10V ya dibagi 2V. V-nya habis, maka kita peroleh 5 Hz ya. 5 Hz. Nah, jadi diperolehlah besar frekuensinya dari 5 Hz. Nah, sekarang bagaimana untuk mencari periodenya dari persamaan ini? Berarti omega sama dengan 2V per T. Omega sama dengan 2. Oke, langsung aja kita masukkan omeganya ya. Sorry. Ya. Omeganya tadi berapa? 10V. Berarti 10V sama dengan 2V kali per T ya. Maka 10V T sama dengan 2V. T sama dengan 2V per 10V. Maka kita peroleh besar periodenya, berarti ini habis V-nya menjadi 0,2 sekon. Nah, kita peroleh besaran untuk frekuensinya dapat 5 Hz, sedangkan untuk periodenya itu sebesar 0,2 sekon. Nah, ini kita peroleh ya. Oke, kita masuk ke bagian untuk jawaban C ya. Besar simpangan benda saat getaran benda setelah 0,025 sekon ya. Ini kita hapus saja. Ya. Untuk mencari jawaban yang bagian C. Nah, sekarang untuk yang C ya. Untuk mencari besar simpangan Y pada waktu 0,25 sekon. Oke, kita buat dulu persamaannya ya. Persamaannya tadi yang diketahui berapa? 20 sin ya 10 Vt. Nah, Y sama dengan 20 sin 10 V ya. T-nya ini kita masukkan waktunya ya. Ini dia ya. Dikali 0,025 sekon. Oke, jadi Y sama dengan 20 sin ya 0,025 sekon dikali 10 V, hasilnya menjadi ya 0,25 V. Oke, berarti Y sama dengan 20 sin ya. V di sini ya, karena kita mau mencari besar sudutnya, maka besar V ini adalah senilai 180 derajat ya. Berarti 0,25 dikali V-nya itu 180 derajat. Oke, menjadi Y sama dengan 20 sin 0,25 dikali 180, hasilnya adalah 45 derajat. Nah, jadi kita peroleh 20
sin dari 45 derajat itu adalah setengah akar 2. Berarti setengah akar 2 ya. Ini menjadi 10, berarti Y sama dengan 10 akar 2 ya, dalam satuan cm. Kalau kita merubah ke meter bisa aja menjadi 10 akar 2 dikali 10 pangkat minus 2 meter. Oke, ini untuk contoh soal pertama. Kita akan masuk ke contoh soal berikutnya. Berikutnya kita akan masuk ke contoh soal yang kedua ya. Misal pertanyaannya seperti ini. Sebuah benda melakukan getaran harmonik dengan persamaan Y sama dengan 10 sin Vt dalam satuan cm. Nah, tentukanlah besar kecepatan getaran benda setelah waktunya itu 3/4 sekon. Nah, pertama-tama kita buat dulu diketahui persamaan simpangan dari yang diketahui itu adalah Y sama dengan 10 sin Vt cm. Yang ditanya, berapakah besar kecepatan getaran benda setelah dalam waktu 3/4 sekon. Nah, langsung kita buat penyelesaiannya. Bahwasanya tadi ya, Y itu sama dengan 10 sin Vt. Nah, persamaan simpangan itu adalah Y sama dengan A sin omega T. Yang 10 ini adalah amplitudonya, yang V ini adalah besar omeganya atau besar sudutnya. Jadi kita buat persamaan untuk mencari nilai kecepatan getaran pada waktu 3/4 sekon dengan rumusan ya. V sama dengan ya omega A cos omega T. Kita masukkan aja. V sama dengan omeganya tadi berapa? V. Nah, yang A-nya berapa? 10 ya. Cos omega ini V dikali T. Nah, V sama dengan ya, ini menjadi V dikali 10 cos. Nah, karena kita mau mencari kecepatan sudut, maka besar V ini adalah 180 ya. Nah, kita masukkan aja T-nya tadi berapa? 3/4 sekon ya. 3/4 sekon. Nah, menjadi V sama dengan 10 V ya cos ya 180 dibagi 4 itu 45 ya. 45 dikali 3 menjadi 135 derajat. Makanya V sama dengan ya 10 V cos 135 itu setengah akar 2 ya, atau seperti ini ya rumusannya menjadi ya cos 135 derajat itu sama dengan cos 180 ya, ini karena ada di kuadran kedua ya, kuadran kedua ini dikurang 135 makanya menjadi cos 45 derajat. Makanya cos dari 45 derajat itu adalah 1/2 akar 2 ya. Makanya ini nanti menjadi dikali ya 1/2 akar 2. Nah, ini kita hapus ya. Ya. 1/2 akar 2. Nah, jadi V sama dengan 10 V kita bagikan 2, ini menjadi 5 V dia ya. Berarti 5 V akar dari 2 ya. 5 V kali akar 2 ini masih dalam satuan cm. Nah, kalau kita rubah mau ke meter menjadi 5 V akar 2 dikali 10 pangkat minus 2 meter. Nah, ini untuk contoh soal yang kedua. Berikutnya kita akan masuk ke contoh soal yang ketiga. Nah, baik, kita akan masuk ke contoh soal yang ketiga. Jika pertanyaan seperti ini ya. Sebuah partikel bergerak harmonik dengan frekuensi 5 Hz dan amplitudonya itu 10 cm. Maka tentukanlah kecepatan partikel pada saat simpangannya itu 8 cm. Pertama-tama kita buat dulu apa yang diketahui ya. Yang diketahui frekuensinya sebesar 5 Hz. Nah, amplitudonya 10 cm. Nah, yang ditanya tentukan besar kecepatannya jika pada saat simpangannya itu Y sama dengan 8 cm. Nah, untuk video sebelumnya Miss sudah share ya. Untuk mencari kecepatan itu rumusnya itu adalah V sama dengan omega A cos omega T, atau V sama dengan omega akar dari A kuadrat dikurangi Y kuadrat. Nah, sekarang yang jadi pertanyaannya ya, amplitudonya ada tidak? Ada ya. Simpangannya tadi ada nggak? Tidak ada. Nah, sekarang omeganya, omega untuk mencari nilai omeganya ya, kita peroleh ya bahwa ada hubungan omega itu dengan frekuensi ya. Omega sama dengan 2V kali F. Maka omega sama dengan 2V dikali frekuensinya 5 Hz ya. Nah, jadi omega sama dengan ya 10V. Jadi langsung kita buat lagi ke persamaan ini. V sama dengan ya dari persamaan W akar dari A kuadrat dikurang Y kuadrat. V sama dengan, masukkan W-nya itu 10V akar dari A kuadrat ya. Amplitudonya 10 dikurangi
dikuadratkan dikurang simpangannya 8 dikuadratkan menjadi V sama dengan 10. V akar dari ini 100 dikurangi 64 menjadi V sama dengan 10 V ya, ini akar 36 ya. V sama dengan 10 V, nah ini jadi 6 ya. 6 karena dia masih dalam satuan cm ini cm kan akar 36 itu adalah 6, maka V sama dengan 60 V cm ya. 60 V cm per sekon. Nah, kalau mau kita rubah dia ke dalam meter bisa aja menjadi V sama dengan ya 60 V ya dikali 10 pangkat minus 2 meter per sekon. Nah, ini dia. Oke, berikutnya kita masuk ke contoh soal yang keempat. Berikutnya kita akan masuk ke contoh soal yang keempat ya. Silahkan diperhatikan di buku paket fisika mandirimu soal nomor 7 ya. Jika pertanyaan seperti ini, persamaan simpangan suatu partikel yang bergetar harmonik adalah Y sama dengan 5 sin 2T dengan T dalam sekon dan Y dalam meter. Besar percepatan benda yang bergetar saat simpangannya 5 meter adalah ya, pertama-tama kita buat dulu diketahui ya. Diketahui ya. Persamaan simpangannya itu diketahui 5 ya. 5 sin 2T. Nah, jadi ingat persamaan simpangan itu Y sama dengan A sin omega T. Berarti 5 ini adalah amplitudonya, 2 ini adalah omeganya. Nah, berikutnya ditanya ya, berapakah besar percepatannya jika pada saat simpangan 5 meter? Berarti ditanya adalah A ya, jika pada saat simpangannya itu 5 meter. Lalu kita buat penyelesaian ya. Ingat, rumus dari percepatan itu adalah A sama dengan ya minus omega kuadrat dikali Y. Nah, sekarang tinggal kita masukkan aja. Minus omeganya berapa nilainya? 2. Berarti 2 dikuadratkan dikali Y-nya berapa? 5. Berarti A sama dengan 2 pangkat 2. Berarti ini jadi positif ya nilainya ya. Menjadi 4 dikali 5. Maka A sama dengan 20 meter per sekon. Oke, karena ada satunya sama-sama meter ya. Di sini ya. Oke, itu ini serasa cukup gampang. Nah, berikutnya kita masuk ke contoh soal yang terakhir. Ya. Silahkan diperhatikan di buku paket fisika mandirimu soal nomor 26. Jika soalnya seperti ini ya. Seutas tali bergetar harmonik menurut persamaan Y sama dengan 10 sin 628T dalam satuan cm. Nah, frekuensi getaran tali adalah, nah sekarang kita buat dulu, diketahui ya. Yang diketahui untuk simpangannya nilainya itu besarnya Y sama dengan 10 sin ya 628T. Nah, sekarang yang ditanya adalah berapakah besar frekuensi getaran tali ya? Ditanya adalah besar frekuensi getaran tali. Nah, langsung kita buat penyelesaian. Jawab. Nah, ya Y sama dengan 10 sin 628T. Nah, untuk rumus dari simpangan itu adalah A sin omega T. Nah, berarti 10 ini adalah amplitudonya ya. 628 ini adalah untuk nilai omeganya. Jadi, untuk mencari besar frekuensi, ingat hubungan dari omega dengan frekuensi itu apa? Omega sama dengan 2V kali F. Nah, omega sama dengan ya 2V F omeganya ini diketahui ya. Pindahkan aja begini ya ke sebelah sini ya. Nah, omega itu sama dengan 2V kali F. Nah, sekarang yang mau dicari itu adalah nilai frekuensinya. Omeganya berapa? 628 sama dengan 2V kali F. Nah, kita pindah luaskan ya Kak. F sama dengan ya 628 per 2V. Nah, F sama dengan nilai V di sini adalah 3,14. Berarti 628 dibagi 2 dikali 3,14. Makanya F sama dengan 628 dibagi 6,28 ya, 6,28, maka F-nya itu sebesar 100 Hz. Nah, oke, ada jawabannya ya. Oke, mungkin itu saja untuk contoh soal yang terkait tentang
putaran harmonik. Berikutnya kita akan masuk ke materinya.